Kalau kita bicara politik, kita juga sebetulnya sedang bicara soal bandul. Bandul itu maksudnya tarik-menarik berbagai kekuatan politik. Kalau kita perhatikan misalnya di Indonesia, selalu kayak gitu polanya. Politik bandul. Yang bandulnya jauh bergerak ke sisi lainnya. Dari Bung Karno yang karismatik, orator, dan kemudian waktu itu menumbuhkan banyak ideologi negara pada saat itu, sehingga partai-partai politik tumbuh dengan berbagai ideologi, ditarik menjadi bandul keamanan atau bandul ketertiban atau bandul stabilitas politik. Pak Harto memimpin Indonesia dengan stabilitas politik. Itu konsepnya. Demi stabilitas pada akhirnya ya gitu. Semua diberangus, semua dikerdilkan, semua dibonsai. Yang ada cuma dua partai politik pada zaman Soeharto dulu. P3 dan PDI. Golkar bukan partai, Golkar itu golongan karya, kata Pak Harto. Kalaupun fungsinya ya sebagai partai juga. Ketika udah makin resah masyarakat yang ditekan, yang dibonsai, yang dibungkam, maka bandul itu beralih lagi pada kekuatan lain, kepada sisi yang lain. Tampillah Gus Dur yang hasil dari proses pemilu atau hasil dari proses politik setelah reformasi. Iya, dari Pak Harto memang diganti sebentar dengan Pak Habibie, lalu Pak Habibie sebagai penerus Soeharto, pemilu, kemudian lahir Gus Dur. Tapi bandul Gus Dur juga nggak terlalu lama, diganti dengan Bu Mega yang meneruskan, lalu bandulnya bergerak ke Pak SBY. Kita menyaksikan proses pergantian itu selalu menyisakan problem. Kenapa? Pemimpin baru itu selalu menjadi antitesa dari pemimpin sebelumnya. Bagaimana misalnya Pak SBY menjadi antitesa atau sampai sekarang malah diam-diaman dengan Bu Mega. Bagaimana misalnya Pak Harto yang mendiskreditkan atau katakanlah dalam tanda kutip mengurung Bung Karno di Wisma Yaso sampai Bung Karno pada akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di Wisma Yaso. Dan bagaimana reformasi mendorong Soeharto untuk diadili karena korupsinya dan segala macam. Lalu dari Pak SBY muncul Pak Jokowi. Kenapa bandul-bandul ini terus bergerak? Karena memang masyarakat kan terbagi. Mau tidak mau masyarakat, orang-orang yang diuntungkan dengan kekuasaan pada saat itu atau dibuat nyaman dengan kekuasaan pada saat itu pasti membela habis-habisan penguasa saat itu. Tetapi ada masyarakat lain yang tidak diuntungkan, tidak punya akses kekuasaan atau melihat kesalahan-kesalahan kekuasaan, pasti akan menjadi oposisi. Begitu selalu polanya dari bandul satu ke bandul yang lain. Jadi kalau sekarang misalnya teman-teman dari Partai Demokrat itu antusias mengkritisi Pak Jokowi atau mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi, itu sebagai suatu hal yang wajar. Persoalannya apakah yang dikritisi itu masuk akal apa enggak? Kan itu yang menjadi masalah. Kalau soal kritik mengkritisi sebagai parpol yang ada di luar pemerintahan, itu normal-normal saja. Karena ada segmen suaranya, ada segmen orang yang akan memilih, terutama orang-orang yang tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Sama seperti dulu PDI sangat keras mengkritisi Pak SBY karena ada segmennya. Dan terbukti kan setelah pemilu 2014 PDI memenangkan pemilu, lalu kemudian Pak Jokowi naik sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan orang beranggapan Pak Jokowi adalah bagian sah dari PDI, kader PDI, atau katakanlah orang yang diusung oleh PDI Perjuangan. Sekarang relatif, PDI Perjuangan, Pak Jokowi, ini bagian dari kekuasaan. Bagaimana caranya agar bisa meraih suara? Kan ada orang atau ada partai yang mendompleng kekuasaan, terlibat dalam kekuasaan, dapat sumber daya di kekuasaan, lalu mereka menggunakan sumber daya itu untuk menarik suara demi pertarungan pemilu yang akan datang. Tapi ada juga partai yang
memilih atau katakanlah secara sadar memposisikan diri berhadap-hadapan dengan kekuasaan. Segmennya ada segmennya. Dulu pada periode pertama Pak Jokowi, Gerindra itu adanya di posisi itu. Bertentangan dengan kekuasaan atau menjadi oposisi. Hasilnya apa? Lumayan loh suara Gerindra naik cukup signifikan. Karena posisinya sebagai lokomotif oposisi. Ada Gerindra, ada PKS, ada Demokrat waktu itu yang memposisikan diri sebagai oposisi termasuk juga PAN. Nah, pada periode kedua Pak Jokowi 2019, Gerindra kayaknya capek jadi oposisi. Iya, suara di publik bisa dapat secara signifikan, tetapi barangkali kayaknya penting juga untuk menikmati kekuasaan. Ketika Pak Jokowi 2019, Pak Prabowo masuk sebagai bagian dari kekuasaan. Sehingga secara etik atau secara garis besar, Gerindra adalah bagian dari kekuasaan. Dia bukan partai oposisi. Ketika Gerindra menjadi bagian dari kekuasaan, kan ada lapangan kosong nih. Lapangan oposisi yang kosong terutama dari orang-orang yang masih punya ideologi nasionalis atau ideologi keindonesiaan tapi tidak terakomodir karena mereka berpikirnya juga sebagai oposan. Itulah yang mau diisi oleh Demokrat. Dengan kata lain, AHY berusaha menggantikan perannya Prabowo dulu yang menjadi lokomotif oposan atau lokomotif oposisi dan digantikan sekarang oleh AHY. Hasilnya apa? Lumayan loh. Survei-survei terhadap Partai Demokrat cukup meningkat, kalaupun belum signifikan banget. Nah, kritik-kritik yang dilancarkan oleh Partai Demokrat kepada Pak Jokowi atau kepada PDIP, yang kemudian disambut oleh PDIP, Adian misalnya dengan berbagai debat, itu bagian dari memarketingkan politik, marketing politik partai-partai ini. Tentu saja dengan berbagai cara. Dan cukup lumayan hasilnya. PKS misalnya memarketingkan diri dulu ketika pemilu dengan jargon atau program mau membebaskan bayar pajak untuk kendaraan bermotor. Itu jargonnya PKS dulu. Dan orang-orang waduh senang nanti kalau pilih PKS bayar pajak kendaraan bermotor gratis, pajak motor gratis, pajak mobil gratis. Yang menentukan pajak itu atau yang berkuasa atas penarikan pajak kendaraan itu gubernur. Tapi ingat, PKS punya 2 gubernur setidaknya. Di NTB sama di Sumbar. Apa di Sumbar dan NTB gratis pajak kendaraan bermotornya? Enggak gratis sampai sekarang. Kalaupun gubernurnya dari PKS. Ini cuma sekedar bahan jualan doang untuk narik suara. Sama seperti Demokrat yang kemarin kemudian mengkritisi Pak Jokowi, ini bagian dari bahan jualan doang. Agar posisi politiknya, suara politiknya tetap signifikan. Dulu juga PDIP menentang kenaikan harga BBM ketika dia jadi oposisi. Menentang sangat keras. Kalaupun logikanya Adian, lah iyalah ditentang lah karena kenaikannya hampir 200%. Nah gitu. Nah sekarang ketika Demokrat tidak menjadi bagian dari pemerintah, dia menjadi oposisi, dia yang nentang. Sama seperti PKS. Dulu PKS ketika zaman Pak SBY sangat mendukung kenaikan harga BBM misalnya. Karena mereka bagian dari pemerintahan dan pemerintahan butuh uang untuk menjalankan roda pemerintahan. Salah satunya adalah agar duitnya tidak habis buat subsidi, maka subsidinya dikurangi dan harga BBM naik. Ketika PKS dalam pusat kekuasaan, dia mengamini itu kenaikan harga BBM. Sekarang spanduk PKS di mana-mana menolak kenaikan harga BBM. Kenapa? Ya sekali lagi, cuma untuk narik suara. Apakah benar penolakannya kalau dia ada di dalam pemerintahan? Belum tentu. Sama kayak PDI. Pernah menolak tapi sekarang ketika ada dalam pemerintahan kan
akhirnya rasionalitas mereka menerima juga. Ini sebetulnya gimmick-gimmick politik yang dimainkan oleh partai politik, ujung-ujungnya untuk narik suara, narik simpati. Hal yang sama dilakukan oleh Anies Baswedan misalnya. Ketika dia disudahi karirnya sebagai Menteri Pendidikan Indonesia, saya nggak tahu alasannya, mungkin karena kerjanya kurang beres, kinerjanya berantakan, dan lain-lain. Ia merasa pertarungan politiknya di tempat lain. Lalu dia mendapat tiket dari Gerindra waktu itu, dan Gerindra adalah oposisi, mendapat tiket dari PKS, dan PKS adalah oposisi untuk maju sebagai gubernur Jakarta. Anies mengambil posisi diametral, berhadap-hadapan dengan Jokowi, berhadap-hadapan dengan penguasa atau pemerintah saat ini. Apakah posisi itu salah? Tidak dalam konteks politik. Toh memang ada masyarakat yang tidak suka dengan pemerintahan Pak Jokowi, atau katakanlah yang kritis dengan pemerintahan Jokowi. Dan itulah suara yang ingin diambil oleh Anies Baswedan sampai sekarang. Posisi dia yang diametral itu dengan asumsi bahwa bandul politik mungkin akan bergerak ke arah berlawanan dari stylenya Pak Jokowi sekarang. Itu yang diharapkan, sehingga Anies dapat limpahan elektabilitas. Dan lumayan loh elektabilitasnya, kalaupun masih di bawah Pak Prabowo dan jauh di bawah Pak Ganjar Pranowo. Tapi positioning politik sebagai oposisi, sebagai orang yang katakanlah bertentangan di masyarakat, publik menangkap ini saling bertentangan, itu mendapatkan berkah elektoral buat Anies. Apakah akan begitu seterusnya, kita nggak tahu. Tetapi setidaknya berkah elektoral itu didapatkan dari posisinya sebagai oposan. Artinya apa? Artinya kritisisme Anies terhadap Pak Jokowi, terhadap program-program pemerintah pusat, itu semata-mata bagian dari trik politik. Bagian dari cara untuk menjaring suara dari masyarakat yang selama ini boleh dikatakan tidak suka atau tidak cocok dengan pemerintahan saat ini. Itu pola-pola yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Maksudnya gini, sama polanya yang dilakukan oleh PKS sekarang, pola yang dilakukan oleh Demokrat sekarang, atau pola yang dilakukan oleh PDIP ketika mereka menjadi oposan. Mereka akan mengkritisi kekuasaan agar apa? Kalau bandul kekuasaan bergerak, publik berpikirnya mulai ada kebosanan dengan yang lama lalu bergerak ke arah yang lain, mereka yang mendapatkan berkah di situ, berkah elektoral, suaranya naik, suara partainya naik, dan ada elektabilitas yang meningkat, misalnya dari Anies Baswedan. Pola seperti ini akan terus jalan. Jadi wajar kalau kemudian saling ledek ini para politisi. Dulu kenapa PDIP nangis-nangis ketika BBM mau dinaikkan, sekarang malah mendukung BBM naik. Itu kritik Demokrat. Sama kritiknya PDIP pada Demokrat. Lah dulu ketika Pak SBY jadi presiden, naikin BBM sampai 200%. Ya kan? Kok sekarang malah mengkritisi kalaupun cuma naik 50%, misalnya, naik 30% misalnya. Jadi sebetulnya kritik-kritik terhadap problematika kebangsaan itu kritiknya bolak-balik aja. Tergantung posisinya masing-masing. Ketika jadi berkuasa dia berpikirnya beda, ketika jadi oposan dia berpikirnya beda. Kayak gini sih nggak terlalu mencerdaskan menurut gua. Yang penting itu adalah kecerdasan atau kesadaran publik, bagaimana publik memahami kenaikan BBM sebagai sebuah keharusan. Karena memang kondisi keuangan negara membutuhkan, atau katakanlah subsidinya sudah terlalu berlebihan. Pola-pola ini akan terus terjadi dan banyak orang mengkhawatirkan ada polarisasi. Ya memang dalam demokrasi pasti ada polarisasi. Ada partai penguasa, ada partai oposan. Dan ujung-ujungnya dua kekuatan ini pasti akan merembes mencari dukungan masing-masing dan ujung-ujungnya terjadi polarisasi.
Polarisasi itu biasa-biasa saja dalam demokrasi. Jadi nggak usah terlalu mengkhawatirkan ini ada polarisasi masyarakat. Yang tidak biasa ketika polarisasi politik ditunggangi oleh isu-isu agama. Ini yang disebut dengan politik identitas. Politik identitas sebetulnya normal bila digunakan secukupnya. Ada orang Jawa memilih orang Jawa misalnya. Orang Sunda memilih lebih cenderung suka dengan pemimpin yang dari Sunda, putra daerah, itu masih normal. Tapi kalau udah nyangkut surga neraka, udah nyangkut iman, satu iman atau kafir, ini yang bahaya. Karena polarisasi kayak gini akan terus terbawa jauh setelah pemilu selesai. Ingat dong Pilkada Jakarta, sampai sekarang polarisasinya masih terasa ketika ada seruan diharamkan memilih pemimpin yang tidak muslim gitu, yang bukan beragama Islam. Sampai sekarang polarisasinya masih terasa dan itu sangat bahaya. Pemilu hanya tradisi 5 tahun sekali. Hanya tradisi yang pantas kita lewati dengan kemeriahan, dengan kemegahan, dengan suasana yang saling terbuka. Perbedaan pandangan politik itu sebagai suatu hal yang lumrah. Tetapi ketika perbedaan pandangan politik itu distigma dengan jargon-jargon agama. Memilih si ini masuk surga, memilih si A masuk neraka. Memilih si B itu artinya satu iman dan satu agama. Memilih si C berarti menentang agama. Ini yang paling bahaya. Dan percaya deh, siapapun yang memainkan isu-isu keagamaan dalam pemilu, yang memainkan isu-isu surga neraka dalam pemilu, yang membetot-betot Tuhan dalam pemilu, sebetulnya dia ingin menutupi kekurangan dan kebobrokannya sendiri. Kenapa? Karena dia nggak punya bahan jualan untuk dijual, untuk dimarketingin, akhirnya dia bersembunyi di balik Tuhan, di balik nama Tuhan, di balik jubah agama. Ini yang paling berbahaya dan harus kita hindari. Sekarang memang pertarungan akan makin lama makin kenceng ke depan, makin keras menjelang 2024 nanti, dan kita harus memahami, kita harus menanamkan kesadaran diri kita, polarisasi dalam pemilu itu tradisi yang biasa. Perbedaan dalam pemilu itu tradisi yang biasa. Pemilu adalah bagian dari tradisi kita, tradisi demokrasi. Sama kayak sarapan lah. Habis sarapan kita kenyang gitu. Sama. Karena setiap 5 tahun kita akan melakukan ini terus demi kelangsungan Indonesia, demi tanggung jawab kita berbangsa dan bernegara. Jangan jadikan momentum ini untuk saling mengkafirkan, saling menuding sesat, kafir, masuk neraka. Jangan mau dibohongin dengan cara kayak gitu. Karena apa? Sekali lagi, ini cuma tradisi 5 tahunan. Tradisi yang akan selalu kita lewati. Jangan juga tradisi ini malah menjadi bumerang bagi kita yang kemudian memecah bangsa ini menjadi isu-isu agama, isu-isu yang rasial dan tidak menguntungkan untuk Indonesia masa depan. Gue Eko Kuntadi cuma mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.